Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 14 Agustus 2022. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudaraku terkasih, pesta perawan Maria diangkat ke surga. Dewan jiwa dan raganya adalah salah satu dogma Gereja Katolik yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 tahun 1950. Hari raya ini menegaskan tentang penting Maria dalam kehidupan menggereja. Ini terjadi karena Maria sebagai ibu Yesus. Inilah keistimewaan yang dimiliki Bunda Maria yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Pada perayaan Bunda Maria diangkat ke surga, kita mendengarkan kisah Injil yang istimewa juga. Injil menghadirkan 2 tokoh perempuan istimewa, Maria dan Elisabet. Mereka istimewa karena Allah mengasihi mereka dengan cara istimewa. Elisabet dipilih Allah untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang kelak menjadi perintis jalan bagi Yesus. Maria dipilih Allah menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Keduanya mengandung secara ajaib. Di usia yang tidak muda lagi Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis, sementara Maria mengandung karena karunia Roh Kudus. Saudaraku terkasih, pada hari raya Maria diangkat ke surga, kita mendengar kisah Bunda Maria berbagi sukacita dengan saudaranya Elisabet. Bunda Maria tidak menyimpan sukacita iman yang dialami untuk diri sendiri, tapi ia berbagi sukacita iman itu bersama orang lain, yakni Elisabet saudaranya. Sukacita itu tidak begitu saja diberikan Maria, tapi butuh proses. Maria pergi mengunjungi Elisabet. Maria meninggalkan kampung halamannya dan mengunjungi Elisabet. Ia berjalan cukup jauh ke daerah pegunungan tempat tinggal Elisabet. Sikap Maria menjadi istimewa.
karena berani meninggalkan kesibukannya demi membagi sukacita iman. Dan sukacita yang dibawa Bunda Maria menghasilkan sukacita pada Elizabeth. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Kehadiran Bunda Maria membawa sukacita dan berkat bagi Elizabeth dan keluarganya. Saudaraku terkasih, ada pesan yang bisa kita renungkan hari ini. Pertama, pentingnya berbagi sukacita kepada yang lain. Kita semua punya panggilan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, yakni membawa berkat untuk sesama. Kalau kita merasakan kegembiraan, merasakan berkat, maka kita pun juga harus membagi berkat itu. Kalau kita mengalami sukacita, maka kita pun juga membagi sukacita itu lewat sikap dan cara hidup kita. Maka teruslah berbagi sukacita kepada sesama. Kedua, perjumpaan itu membawa sukacita karena Maria membawa Yesus dalam rahimnya dan Elizabeth membawa Yohanes. Kisah Maria hari ini hendaknya menjadi kisah kita. Maria selalu menghadirkan Yesus dalam hidupnya. Dan itulah yang membawakan sukacita bagi banyak orang. Maka saya ingin mengajak kita semua, saudaraku terkasih, untuk membagi sukacita, kebaikan kepada sesama. Sukacita itu adalah cara hidup dan sikap baik kita. Sukacita iman itu harus terus dibagikan kepada siapapun. Dan Maria selalu menghadirkan Yesus dalam hidupnya. Dalam kesibukan kita, dalam karya perutusan kita, selalu melibatkan Yesus dalam hidup kita. Artinya mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus, sehingga kita mampu membawa sukacita, membawa kebaikan kepada sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.